masuk di dalam penyembahan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari. Sungguh kami bersuka cita Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan, kasih setia-Mu yang kami sungguh rasakan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu, bahkan kami mau mendengarkan firman Tuhan, berbicara lagi dalam setiap hati kami. Biarlah firman-Mu itu yang menguatkan kami, firman-Mu itu tetap yang terus meneguhkan kami. Karena kami tahu Tuhan akan ada begitu banyak tantangan-tantangan di depan, akan ada begitu banyak gelombang bagi kehidupan yang akan datang. Keadaan dunia yang semakin tidak menentu, bahkan setiap pergumulan pribadi kami masing-masing. Tapi kami percaya, kami mau bersandar di dalam satu nama Yesus, nama yang selalu memegang tangan kami, nama yang selalu menguatkan, bahkan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami di dalam segala kondisi kami saat ini. Kami mau bawa hati kami di dalam hadirat sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau berindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak
punya kuasa. Sekalipun kami dalam lembah dalam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari makin berdiri bersama, katakan dengan iman-Mu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada? Melewati setiap tangisan di hidup kami, tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu yang setia. Ini iman kami, tetap percaya sebab Engkau yang punya kuasa. Di dalam segala kondisi apapun saat
berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau masih pribadi yang sama, tempat kami bisa berharap. Engkau tetap pribadi yang sama, yang menopang kehidupan kami. Engkau tetap pribadi yang sama, yang mengasihi kami begitu besar. Maka biarlah nyanyian ini menjadi iman kami, Tuhan. Sekalipun kami belum melihat pertolongan-Mu, sekalipun masalah kami masih ada, tapi saat yang kami minta, Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Karena selama Engkau ada bersama kami sanggup menghadapi apapun juga. Dengan kekuatan daripada Tuhan, dunia boleh hancur, segala sesuatu boleh lenyap, tapi biarkan Tuhan tetap bersama-sama dengan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ini rasa syukur kami yang kami naikkan di dalam penyembahan kami, Tuhan, pagi hari ini. Ini rasa syukur kami atas kemuliaan Tuhan. Ini rasa syukur kami atas napas hidup yang Engkau masih berikan pagi hari ini bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima rasa syukur ini Tuhan. Terima rasa syukur ini Tuhan di dalam penyembahan kami, Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi fondasi bagi iman kami, dan kami menghadapi kehidupan kami hari lepas hari. Buat kami menghadapi apapun yang ada di depan nanti, Bapa. Kami melihat keadaan dunia yang tidak baik-baik saja, Tuhan. Tapi kami yang kami pegang janji firman Tuhan, bahwa tangan Tuhan yang kuat gagah perkasa itu menopang kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami, sehingga kami boleh tetap memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Ajar kami Tuhan pagi hari ini untuk mengerti kehendak-Mu ya Bapa melalui firman Tuhan ini. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih lagi melalui firman Tuhan pagi hari ini. Agar hari lepas hari ke depan Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang cakap. Kami boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Kami boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Sehingga siapapun yang melihat kehidupan kami boleh memuliakan Tuhan, boleh meninggikan Tuhan, dan menjadi percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang menang. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini bagi anak-anak-Mu Tuhan. Ya Bapa, hamba-Mu terkhusus berdoa untuk lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Pakai dengan penuh kemuliaan-Mu, pakai dengan penuh kuasa-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, untuk menyampaikan isi hatinya firman Tuhan pagi hari ini. Jangan dibiarkan hamba-Mu mencuri sedikit pun kemuliaan Tuhan di atas mimbar yang kudus ini Tuhan. Tapi tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan anugerah-Mu, layakkan hamba-Mu, perkenankan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar pagi hari ini hamba-Mu menjadi alat Tuhan untuk memperkenalkan isi hatinya Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang diagungkan, dimuliakan, dan ditinggikan di tempat ini, di hati kami, dan di dalam hidup kami selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama boleh kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya mau mulai sharing kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan satu pertanyaan. Apakah hidup kita saat ini sudah memuliakan Tuhan? Apakah hidup Bapak, Ibu, Saudara, bahkan saya sendiri hari-hari ini
Sudah memuliakan Tuhan? Kalau sudah, bagus, lanjutkan. Kalau belum, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Apa sih hidup yang memuliakan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara? Kehidupan yang memuliakan Tuhan, ketika orang mendengar kalimat hidup kita harus memuliakan Tuhan, kita harus punya hidup yang memuliakan Tuhan. Kebanyakan orang masih berpikir tentang hal-hal rohani yang harus dilakukan, tentang bagaimana menjaga kehidupan harus tetap kudus, kehidupan yang bertobat, bahkan aktivitas rohani yang sering dilakukan ke gereja, bahkan pelayanan di mimbar, berkhotbah, memimpin pujian, bermain musik di gereja. Ya, banyak orang yang berpikir selama saya rajin ke gereja, bahkan selama saya bisa aktif pelayanan di gereja, selama saya bisa memimpin pujian, selama saya bisa berkhotbah di gereja, hidup saya sudah memuliakan Tuhan. Tapi apakah benar seperti itu? Kalau kita melihat Alkitab, justru ironinya Yesus paling sering menegur orang-orang yang terlihat melakukan banyak aktivitas rohani, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, Yesus paling sering menegur orang-orang yang terlihat saleh di depan manusia, tapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Yesus tahu hati mereka. Mereka terlihat saleh, mereka terlihat melakukan begitu banyak aktivitas rohani, tapi sebenarnya bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk meninggikan dirinya sendiri. Ya. Mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Di situ Paulus menuliskan bahwa jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Di sini Paulus bukan bicara soal pelayanan, di sini Paulus bukan berbicara tentang bagaimana kehidupan rohani seseorang harus dilakukan, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka berkumpul bersama untuk memuji Tuhan. Tapi Paulus di sini bilang, kalau engkau makan, kalau engkau minum, kalau engkau mau melakukan sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di sini Paulus ingin menunjukkan bahwa memuliakan Tuhan bukan soal seberapa sering kita gereja, memuliakan Tuhan bukan soal seberapa sering kita pelayanan, memuliakan Tuhan bukan soal seberapa sering kita melakukan aktivitas rohani kita, tapi memuliakan Tuhan dimulai dari hal-hal yang sederhana, makan dan minum. Tapi Pak Pendeta, gimana caranya makan dan minum yang memuliakan Tuhan? Apakah setiap suap berdoa? Satu suap berdoa, Tuhan berkati makanan ini, terima kasih. Satu suap berdoa lagi, Tuhan berkati makanan ini. Apakah seperti itu? Enggak. Artinya apa? Artinya bahkan di dalam hal-hal yang sederhana sekalipun, kehidupan kita hari lepas hari pun, di situ ada kesempatan buat kita untuk memuliakan Tuhan melalui hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan sesederhana ketika kita mengucap syukur atas makanan sebelum kita memakan makanan tersebut, itu kita sudah memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan hati yang benar-benar mengucap syukur dengan tulus kepada Tuhan. Karena kebanyakan orang berdoa sebelum makan cepat aja ya, Tuhan berkati makanan dan
makan sebelum minum, cuman karena itu rutinitas mereka, itu yang diajarkan orang tua mereka dari kecil. Tapi sesederhana makan dan minum, ketika kita mengucap syukur dengan benar kepada Tuhan, bahwa terima kasih kita masih bisa makan, terima kasih masih ada makanan yang bisa menjadi kekuatan bagi tubuh kita, itu kita sudah memuliakan Tuhan. Ya. Artinya apa? Artinya memuliakan Tuhan adalah tentang seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Gak ada satu bagian kecil pun di dalam kehidupan kita yang enggak memuliakan Tuhan. Artinya cara kita bekerja hari lepas hari bisa memuliakan Tuhan. Cara kita berbicara dengan sesama kita bisa memuliakan Tuhan. Cara kita memperlakukan keluarga kita, bahkan bagaimana kita menghadapi permasalahan dan penderitaan pun bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Kita seringkali dalam hidup ini punya dua mode. Ketika kita di gereja, ketika kita sedang pelayanan, itu kita ada di mode rohani, mode yang kudus, suci, tidak bercela, kata-katanya manis, nangis di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita udah di luar gereja, di luar pelayanan kita kembali ke setelan pabrik, kembali disenggol marah, kembali menyimpan dendam, menyimpan kekecewaan. Ya, jadi kadang orang bisa di dalam gereja dekat banget sama Tuhan, tapi di luar gereja hatinya jauh daripada Tuhan. Makanya memuliakan Tuhan, pertanyaan besarnya bukan apakah saya melakukan kegiatan-kegiatan rohani saya, kewajiban rohani saya di hadapan Tuhan, tapi tentang bagaimana, apakah hidup saya sungguh menyenangkan hati Tuhan, apakah hidup saya sungguh berkenan di hadapan Tuhan, apakah hidup saya sungguh memuliakan nama Tuhan. Makanya hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita bisa benar-benar memuliakan Tuhan mulai hari ini sampai ke depannya. Ya, hari ini kita mau belajar 3 hal supaya kita bisa punya hidup yang memuliakan Tuhan. Karena Tuhan tidak cuma melihat penampilan luar kita, Tuhan melihat hati kita, motivasi kita, karakter arah hidup kita. Makanya kita mau lihat firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, hidup yang memuliakan Tuhan dimulai dari hati yang tertuju pada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang dimulai dari hati yang tertuju pada Tuhan. Kenapa hati? Karena dari hatilah lahir keputusan kita, lahir motivasi kita, lahir keinginan kita, dan bagaimana seorang mengarahkan hidupnya, itu semua berasal dari hati. Makanya hati disebut sebagai pusat kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya Amsal berbicara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi sebelum kita bicara soal bagaimana pelayanan kita, soal bagaimana kehidupan kita di gereja, bagaimana kehidupan rohani kita harus terlebih dahulu bertanya sama diri kita, kepada siapa hati kita sebenarnya tertuju. Ya, karena saya bilang tadi, orang bisa kelihatan dekat banget sama Tuhan, dari mulutnya setiap hari keluar firman Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, karena Bapak Ibu Saudara, masalah terbesar manusia sejak jatuh dalam dosa adalah hatinya
mau menjadi pusat dirinya sendiri. Manusia mau dirinya sebagai pusat kehidupannya, egonya. Manusia mau menentukan jalannya sendiri. Kita lihat di firman Tuhan, bahkan Adam dan Hawa menentukan bagaimana mereka memilih untuk makan buah yang terlarang, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Mereka mau menentukan benar dan salah menurut versinya sendiri, hidup menurut keinginannya sendiri, dan itu bahkan terus didengungkan di dunia ini sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara. Betul? Dunia selalu mengajarkan bahwa ikutin kata hatimu. Yang paling penting dirimu bahagia dulu, baru kamu bisa membahagiakan orang lain. Yang paling penting kamu nyaman dulu. Yang paling penting kamu gak disakiti dulu. Yang paling penting hatimu gak terluka dulu. Urusan sama orang lain itu urusan belakangan. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang dimulai dari hati yang tertuju pada Tuhan. Bukan hidup yang dimulai dengan mengikuti diri sendiri, tapi justru menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi hidup yang memuliakan Tuhan adalah ketika dimana seseorang bisa berkata bahwa Tuhan, hidupku bukan milikku lagi. Engkaulah pusat kehidupanku sekarang. Aku mau hidup seturut kehendak-Mu. Makanya Paulus dalam Roma mengatakan bahwa persembahkanlah hidupmu sebagai ibadah yang sejati. Ibadah kepada Tuhan yang sejati Paulus bilang adalah ketika kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Makanya hubungan dengan Tuhan menjadi sangat penting di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak mungkin kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita sendiri nggak tahu maunya Tuhan apa. Betul, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang punya pasangan deh. Kalau Bapak Ibu nggak kenal sama pasangan Bapak Ibu, nggak akan mungkin Bapak Ibu bisa menyenangkan pasangannya, karena nggak tahu pasangannya mau apa. Istrinya minta uang belanja, dibelinya coklat. Ya. Ketika kita nggak mengenal pasangan kita dengan baik, nggak akan mungkin kita bisa menyenangkan pasangan kita. Sebaliknya ibu-ibu juga kalau mau dikenal sama pasangannya, utarakan isi hati kalian, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sebagai pria-pria nggak bisa membaca pikiran Bapak Ibu, ibu-ibu di tempat ini. Betul Bapak-bapak? Jangan kalau ditanya mau makan apa, terserah. Giliran diajak makan mie ayam, kok makannya mie ayam lagi? Ya. Kita nggak akan bisa menyenangkan seseorang kalau kita nggak mengerti isi hatinya. Ya. Sama kayak anak-anak sama orang tua. Dulu waktu kita masih kecil, kalau ada tamu datang, orang tua melotot terus ngelirik ke kiri, artinya kita nggak boleh keluar ke depan, ya, karena mereka sedang ada tamu. Kita mengerti setiap gestur kecil orang tua kita, karena kita mengenal dengan baik orang tua kita. Kita tahu kapan orang tua kita marah, kita tahu kapan orang tua kita sedang senang hatinya, sedang baik moodnya, sehingga kita bisa minta uang jajan. Ini sama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Semakin baik kita mengenal Tuhan, semakin bisa kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Semakin bisa kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Karena gak setiap kebaikan kita benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, itu adalah suatu kebaikan di mata Tuhan. Ya. Jadi kalau engkau mau memuliakan Tuhan melalui hidupmu, mulai hari ini, kenal Tuhan lebih baik lagi. Caranya gimana? Bapak Ibu Saudara udah tahu pasti, udah sering dengar.
Satu-satunya cara mengenal Tuhan dengan baik adalah firman Tuhan. Semakin engkau membaca, semakin engkau mengerti firman Tuhan, engkau akan semakin mengenal Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupanmu, apa yang Tuhan mau dari engkau ketika engkau ada di sekolah, ketika engkau ada di tempat pekerjaanmu, ketika engkau ada di gereja, ketika engkau berada di masyarakat luas. Engkau tahu persis apa yang Tuhan mau. Bahkan ketika engkau sedang menyimpang, hatimu akan menegurmu, karena engkau tahu Tuhan gak akan senang dengan apa yang engkau lakukan. Ketika engkau dalam bisnismu mau coba buat curang, hatimu gak akan damai sejahtera, karena itu gak memuliakan Tuhan, karena itu gak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi hari lepas hari belajar terus mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara, miliki kerinduan akan firman Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan. Ya. Tahu nggak apa bedanya orang yang ke gereja cuma rutinitas sama orang yang ke gereja benar-benar karena dia rindu memuliakan Tuhan dalam hidupnya? Orang yang ke gereja cuma karena rutinitas, dia akan datang, duduk diam, entah pikirannya kemana, dan pulang kembali menjadi pribadi yang sama. Kalau orang datang ke gereja karena dia rindu memuliakan Tuhan melalui hidupnya, dia akan datang dengan antusias, dia akan siap menyembah Tuhan, dan dia akan antusias mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, karena dia tahu di setiap kebenaran firman Tuhan yang sedang disampaikan ada maksud Tuhan, ada pengenalan yang baru akan Tuhan yang dia siap dengar hari itu, dan itu yang akan menjadi kekuatan, fondasi iman yang kuat untuk dia menjalani kehidupan hari lepas hari. Ya. Jadi hidup memuliakan Tuhan itu setiap hari kita harus belajar. Kita harus bilang sama Tuhan, bangun pagi, Tuhan, hari ini aku mau belajar mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan, hari ini tuntun aku untuk hidup menurut jalan-Mu, bukan menurut keinginanku sendiri. Dan itu gak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri bilang, roh penurut tapi daging lemah. Akan ada masanya, akan ada saatnya keinginan tubuh kita, daging kita melawan kehendak Tuhan. Ya, ada saat dimana kita pengen hidup sesuka hati karena melihat di luar sana kayaknya orang hidup senang-senang aja ya. Pagi kerja, malam party, pulang besok pagi kerja lagi, tapi senang-senang aja ya. Dan kita iri kadang melihat kayaknya kita pengen deh hidup kayak gitu. Tapi firman Tuhan harus menjaga hidup kita dengan kudus. Ada saatnya kita ingin marah dan gak mengampuni orang lain, ya. Tapi firman Tuhan bilang kita harus mengampuni. Masa sih kita harus mengampuni orang kayak gitu? Kayaknya dia gak layak diampuni deh. Tapi firman Tuhan tetap bilang ampuni, bahkan kasih musuhmu. Betul? Ya. Jadi gak mudah, dan itu harus dilawan setiap hari. Makanya hidup memuliakan Tuhan itu bukan cuma 1 kali, 2 kali, tapi harus setiap hari Bapak Ibu. Ada saatnya kita mengejar kemuliaan diri kita. Kita pengen dipuji sama orang lain. Tapi Tuhan tetap mau biar kehidupan kita, kebaikan kita justru bikin orang memuliakan Tuhan. Jadi hidup yang memuliakan Tuhan dimulai dari hati yang rela dibentuk dan dipimpin Tuhan, dari hati yang tertuju sama Tuhan. Coba periksa hati kita hari-hari, Bapak Ibu Saudara. Apa yang paling kita kejar di dalam hidup kita hari-hari ini? Apakah kita benar-benar mengejar Tuhan? Atau Tuhan cuma jadi tambahan buat kita?
Benar-benarkah kita mengejar Tuhan? Atau sebenarnya yang kita kejar selama hidup ini adalah uang? Atau pengakuan, kenyamanan, kehormatan diri? Karena apa yang paling menguasai hati kita? Itulah yang sebenarnya menjadi pusat kehidupan kita. Kalau kita mengejar uang, hari lepas hari mengejar uang, justru itu yang menjadi pusat kehidupan kita, bukan Tuhan. Tapi ketika hati kita benar di hadapan Tuhan, maka seluruh kehidupan kita perlahan-lahan akan diarahkan untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau hati kita masih berpusat sama diri kita sendiri, keinginan kita, ego kita, apa yang tadi kita kejar, uang, kepopuleran, kehormatan dari orang lain, maka bahkan hal-hal rohani sekalipun, pelayanan kita, kegiatan kita di gereja bisa berubah menjadi alat untuk meninggikan diri sendiri. Jadi periksa hati kita, pada siapa kita berpusat hari ini. Benarkah kita benar-benar menjadikan Tuhan pusat kehidupan kita? Atau sebenarnya kita menjadikan Tuhan alat supaya diri kita diakui, dihormati, dihargai sama orang lain? Yang kedua, hidup yang memuliakan Tuhan akan terlihat dalam ketaatan dan karakter. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan gak cuma berhenti di hati yang merasa mengasihi Tuhan, tetapi harus terlihat nyata di dalam ketaatan dan karakter kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena iman Kristen bukan cuma iman soal kita percaya nggak sama Tuhan Yesus, tapi kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus harus terlihat dalam perbuatan kita hari lepas hari. Ya, karena banyak orang mau dekat sama Tuhan, mau diberkati sama Tuhan, tapi jarang yang mau taat sama Tuhan. Padahal Tuhan Yesus jelas mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang 15, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, di sini Tuhan Yesus bukan bilang kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menceritakan kebaikanku sampai sama siapapun juga. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan semakin rajin ke gereja. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan semakin hebat pelayanannya. Enggak, Tuhan Yesus bilang kalau kamu mengasihi aku, turuti segala perintahku. Ya, jadi mengasihi Tuhan harus berbanding lurus sama ketaatan kita sama Tuhan. Ya, ketaatan adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Ya, masalahnya banyak orang susah taat. Kenapa? Karena ketaatan itu kadang-kadang gak enak. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang ketaatan itu gak enak. Ketika orang lain semuanya menipu dan berhasil, korupsi dan menjadi kaya, tapi kita yang hidupnya taat, hidupnya benar, kayaknya susah dan banget dapat uang. Ya, kadang orang kayaknya boleh dikompromi sedikit, ya tipu-tipu dikit, Tuhan ngerti lah. Kadang kita merasa kayak gitu ya. Tapi justru di situ ketaatan kita diuji. Kita percaya nggak Tuhan memberkati kita? Kita percaya nggak Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita? Kita percaya nggak Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan kita? Ya, ketaatan adalah bukti kalau kita sungguh menjadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Makanya kita perlu taat setiap hari. Dan ketaatan itu akan diuji setiap hari. Ya, ketaatan gampang kalau semuanya berjalan baik-baik aja. Betul Bapak Ibu? Ketaatan akan sangat gampang ketika kita berdoa A, besok A hadir di dalam kehidupan kita. Ya. Tapi kalau kayak lagu tadi,
masalahnya masih ada. Bisa nggak kita tetap taat sama Tuhan? Atau kita mencari pertolongan ke tempat-tempat lain, sama seperti orang-orang dunia mencari pertolongan? Ya, mudah hidup benar kalau nggak di bawah tekanan. Tapi ketika segala arah menekan kita, orang-orang mengucilkan kita, menyindir kita, mengerdilkan kita karena ketaatan kita sama Tuhan, apakah akan kita longgarkan ketaatan itu? Apakah kita memilih untuk tetap taat sama Tuhan? Dan ketika kita memilih untuk tetap taat sama Tuhan, di situ hidup kita memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, memuliakan Tuhan terlihat ketika seorang tetap memilih jalan Tuhan, sekalipun itu tidak mudah. Ya, kenapa? Karena dunia ini mengajarkan yang penting hasilnya, yang penting apa yang kelihatan di mata orang, ya, yang penting pengakuan dari orang lain, makanya itu dikejar di mana-mana. Tapi hidup yang memuliakan Tuhan kadang-kadang menuntut pengorbanan. Ketaatan itu menuntut pengorbanan, Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus sendiri contoh yang sangat nyata. Tuhan Yesus memuliakan Tuhan bukan cuma ketika dia melakukan mujizat, bukan cuma ketika dia menyembuhkan orang, bukan cuma ketika dia melakukan hal-hal yang berhebat, membuat orang-orang terkagum. Tapi Tuhan Yesus juga memuliakan Tuhan ketika dia taat sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus bisa aja nggak disalib. Tuhan Yesus bisa aja nggak mengorbankan dirinya, tapi dia tetap taat karena itu yang Tuhan mau. Karena dia tahu itu kehendak Bapa, makanya dia tetap taat. Nah, sama seperti kita. Kadang kehidupan kita bisa aja memuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya sekarang. Tapi ketika kita tetap taat, integritas kita di hadapan orang lain kita jaga hidup kita seturut firman Tuhan, justru itu akan lebih memuliakan Tuhan lagi. Orang akan melihat, oh iya, dia jaga betul hidupnya. Orang lain akan melihat, kok dia kelihatannya susah tapi dia tetap bisa pergi ke gereja ya, tetap menyembah Tuhan ya. Itulah bukti ketaatan kepada Tuhan yang memuliakan Tuhan lebih daripada ketika kita ada dalam kenyamanan. Ya, sama kayak Ayub memuliakan Tuhan melalui hidupnya ketika ia ada dalam kondisi yang baik-baik aja, tetapi dia tetap taat, tetap memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Bahkan ketika teman-temannya, istrinya meninggalkan dia, hartanya diambil, dikasih sakit penyakit, dia tetap gak mau hidupnya mengecewakan Tuhan. Dia tetap mau taat, dia tetap mau mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah ketika kita lagi kesusahan masih bisa nggak kita taat sama Tuhan? Ya, tadi saya juga bilang bahwa memuliakan Tuhan harus terlihat dari karakter kita. Ya, hidup memuliakan Tuhan berarti karakter Kristus harus mulai terlihat di dalam diri kita. Mungkin memang kita belum sempurna, tetapi harus ada pekerjaan yang harus ada perubahan yang terus dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mulut yang dulu suka ngatain orang, nyinyir, marah-marah, harus perlahan berubah. Ya. Yang dulu suka mungkin bohong, harus berubah. Yang
yang sering marah, belajar mengampuni. Yang egois, belajar mengasihi dan peduli sama orang lain. Kehidupan yang berubah adalah tanda Tuhan bekerja dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah tanda yang paling nyata bahwa hidup kita mulai memuliakan Tuhan ketika karakter Kristus mulai terlihat dalam kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu Saudara. Ya, dunia nggak semuanya baca Alkitab, Bapak Ibu, tapi dunia melihat kehidupan kita itu. Jadi bisa nggak kita jadi Alkitab yang hidup buat orang-orang yang ada di luar sana? Ya, orang nggak semuanya baca Alkitab, tapi orang lihat gimana kita cara berbicara sama orang lain. Apakah seturut firman Tuhan? Orang nggak semua baca Alkitab, tapi orang bisa melihat bagaimana kita bersikap ketika kita menghadapi permasalahan. Kalau kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita, orang harus bisa melihatnya, Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Tuhan bilang, jadi garam, jadi terang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Bagaimana keseharian kita, bagaimana kehidupan kita hari lepas hari di tempat kita bekerja, tempat kita sekolah, di gereja. Ketika orang melihat kehidupan kita, seharusnya mereka bisa melihat kasih, integritas, kerendahan hati, kesabaran, dan kebenaran Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Nah, jadi apakah kita sudah mencerminkan Kristus di dalam kehidupan ini? Kalau sudah, berarti hidup kita sudah memuliakan Tuhan. Lanjutkan itu, terus lakukan itu dalam kehidupanmu hari lepas hari. Apakah karakter kita hari lepas hari semakin serupa dengan Kristus, serupa dengan Tuhan, atau serupa dengan hantu? Ya, apakah dalam keseharian kita orang memuji dan memuliakan Tuhan? Oh iya, lihat tuh Hosea, pantas dia kehidupannya baik-baik aja, pantas dia cara ngomongnya santun, soft spoken. Benar ya, ternyata orang Kristen itu hidupnya baik. Nah, orang memuliakan Tuhan karena kehidupan kita. Lihat Samuel sering ngomongin orang. Oh benar ya, ternyata pengikut Kristus tuh mengasihi orang lain lebih baik, sering menolong. Bagaimana kehidupan kita hari lepas hari? Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain membuat Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai orang lain bilang, ih jahat banget sih tuh orang Kristen. Ya, karena hidup yang memuliakan Tuhan bukan cuma terjadi di hari Minggu ketika kita ada di gereja, tapi lebih besar lagi kesempatan kita memuliakan Tuhan adalah ketika kita hidup setiap hari di hadapan Tuhan, di depan orang-orang lain. Yang ketiga, hidup yang memuliakan Tuhan berarti hidup untuk Kristus dan bukan untuk diri sendiri. Ya, inilah inti Bapak Ibu Saudara. Hidup yang memuliakan Tuhan bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Kristus. Ya, tadi saya bilang manusia sejak jatuh dalam dosa, egonya besar sekali. Dia selalu mau jadi pusat kehidupan, bahkan pusat kehidupan orang lain. Ya, manusia pengen dipuji, dihormati, diutamakan, diakui. Ya, seolah-olah dunia berputar mengitari dirinya sendiri.
saya harus berhasil supaya saya diakui orang lain, supaya saya dihormati orang lain, supaya saya dihargai orang lain, supaya saya nggak diinjek-injek orang lain. Makanya orang butuh validasi ya. Kalau di sosial media likes-nya dikit sedih, likes-nya banyak senang. Oh berarti mereka mengakui hidupku baik, mereka mengakui fotoku bagus. Ya, banyak banget drama-drama Cina yang sering lewat di iklan sosial media kita tentang bagaimana orang merendahkan orang lain yang terlihat lebih tidak baik dari mereka. Ya, orang di dunia ini selalu merasa dunia berputar terhadap dirinya sendiri. Yang penting saya nyaman, yang penting ego saya terpenuhi, yang penting saya ada di atas orang lain, nggak ada di bawah orang lain. Tapi hidup yang memuliakan Tuhan bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup bagi Kristus dan kemuliaan Tuhan. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apa yang saya lakukan dalam kehidupan ini, tetapi untuk siapa saya hidup ya. Orang percaya bukan lagi hidup untuk mencari tahu apa yang bisa dia lakukan setiap harinya, tetapi untuk siapa dia hidup setiap harinya. Untuk dirinya sendiri, untuk memuaskan nafsunya diri sendiri, atau untuk Tuhan. Karena pada akhirnya yang namanya manusia hidup itu ada tujuannya untuk sesuatu ya Bapak Ibu. Ada orang yang tadi saya bilang hidup untuk uang, hidup untuk kenyamanan dirinya, hidup untuk popularitas dirinya. Tetapi hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang berkata bahwa hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Tuhan. Makanya Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 menuliskan bahwa namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, sekali lagi saya bacakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus telah berkata bahwa kehidupan Kristen hanya tentang memperbaiki perilaku kita, bagaimana kita bisa berbuat lebih baik hari lepas hari. Tapi Paulus berbicara tentang kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang sepenuhnya dikuasai oleh Kristus. Artinya pusat kehidupannya berubah dari dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan sekarang. Yang dulu mengejar apa yang dia mau. Tapi sekarang rindu untuk semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Ya, kenapa? Karena kehidupan Kristen Tuhan bukan hanya minta sebagian hidup kita Bapak Ibu, tapi Tuhan mau menjadi Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Ya, Tuhan bukan cuma mau jadi tambahan di dalam kehidupan kita, jadi alat berkat kita. Tapi Tuhan mau, justru Tuhanlah yang menjadi pusat kehidupan kita, supaya Dia bisa memberkati kita, sehingga kita bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Makanya kita harus belajar hari lepas hari untuk bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar menangkal diri setiap hari. Kita harus belajar pikul salib setiap hari. Gak lagi hidup semau-maunya kita. Kita harus bisa belajar bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Hidup untuk Kristus artinya kita harus setia kepada Tuhan.
Bukan cuma saat hidup kita baik-baik aja, tapi justru ketika kita menghadapi berbagai macam pencobaan di dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir Tuhan dimuliakan ketika hidup kita penuh keberhasilan, penuh kemenangan, kekayaan, segala macam. Itu iya. Tapi Tuhan juga dimuliakan di dalam kesetiaan kita ketika kita ada di dalam pencobaan. Masih bisakah kita percaya Dia? Masih bisakah kita tetap taat sama Dia ketika kita sedang mengalami pencobaan? Contohnya seperti ayat tadi, yang bisa memuliakan Tuhan, percaya penuh sama Tuhan ketika ia diberkati begitu rupa. Tapi ketika semuanya itu dicabut, ia tetap bisa memuliakan Tuhan, taat dan percaya sama Tuhan. Dia percaya Tuhan gak mengkhianati dia, gak mengkhianati kepercayaannya, walaupun segala sesuatunya dicabut dari kehidupannya. Kadang kesaksian besar dari seseorang bukan ketika dia bisa berdoa langsung dijawab, tapi ketika dia menghadapi prosesnya hari demi hari, ketika dia tetap bisa percaya, tetap bisa setia dan taat sama Tuhan, dan ketika Tuhan menjawab doanya, itu adalah suatu kesaksian yang besar yang bisa dia nyatakan sama orang lain, bahwa sekalipun kelihatannya dunia melihat dia gagal, tapi dia tetap menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap dengar doanya, dan akhirnya Tuhan jawab tepat pada waktunya. Ketika kita melihat Kristus, menjadikan Kristus lebih berharga dari apapun yang kita punya, di situ orang akan melihat dan memuliakan Tuhan. Tuhan akan dipuji, ditinggikan ketika orang melihat, oh iya, dia lebih memilih Kristus dari apapun yang ditawarkan dunia ini. Disitulah kita bisa menjadi saksi iman buat orang-orang yang berada di sekitar kita, ya. Inilah panggilan terbesar hidup orang percaya. Bukan hidup bagi dirinya sendiri, tapi hidup bagi Kristus yang lebih dulu mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Dan hidup kita dipakai untuk memuliakan namanya selama kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan akhiri khotbah saya pada pagi hari ini. Pada akhirnya, hidup kita ini bukan tentang seberapa besar nama kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan seberapa terkenal kita, tapi apakah melalui kehidupan kita nama Tuhan dikenal, nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang dunia tawarkan, Bapak Ibu, kekayaan, keberhasilan, harta, popularitas, pujian manusia, suatu saat nanti akan berlalu. Ya, saya lihat sebuah postingan di Instagram. Dalam 200 tahun ke depan, kita yang ada saat ini udah gak akan diingat lagi sama siapapun. Ya, dalam 200 tahun ke depan, orang gak akan lagi kenal kita. Siapa itu Tommy? Siapa itu Hosea? Siapa itu Samuel? Apa yang udah dia lakuin? Seberapa terkenal dia? Gak akan ada lagi artinya. Tapi ketika hidup kita persembahkan sama Tuhan, itu gak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan yang
menuliskan nama kita di tangannya, akan selalu ingat kita. Jadi selama Tuhan masih kasih kita nafas hidup seperti pagi hari ini, mari kita belajar bukan hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Kristus yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Jadi biarlah melalui kehidupan kita, melalui setiap bagian hidup kita, baik dalam pekerjaan kita, keluarga kita, sekolah kita, pelayanan kita, perkataan kita, bahkan cobaan dan permasalahan kita, orang lain yang bisa melihat kasih Kristus, bahkan bisa merasakan terang Tuhan dan mengenal Tuhan yang hidup. Dan kiranya pada akhirnya nanti yang paling penting dalam kehidupan kita bukan lagi manusia memuji kita, tapi bagaimana mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita, dan bagaimana Tuhan berkenan atas hidup kita karena kita senantiasa menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari tutup Alkitab kita, mari kita bangkit berdiri dan masuk di dalam penyembahan kita pagi hari. Engkau kebenaran kami Tuhan. Kalau kami hidup hari-hari ini, kami mau hidup bagi kebenaran firman Tuhan. Kamu mau hidup bagimu senantiasa. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan, Kau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami pagi hari ini. Artinya Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuliakan Engkau lebih lagi melalui kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Mulai pagi hari ini Tuhan, ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah melalui setiap kehidupan kami boleh memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah melalui setiap kehidupan kami, orang lain bisa melihat kasih Tuhan. Orang lain bisa melihat kuasa Tuhan. Orang lain bisa melihat kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kami. Kami mau jadi garam dan terang bagi dunia ini Tuhan. Kami mau menjadi bukti nyata kasih Tuhan. Kami mau menjadi Injil yang hidup bagi orang lain, sehingga orang yang melihat kehidupan kami boleh mengaku dengan mulutnya, boleh percaya dengan hatinya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, adalah Tuhan yang hidup dan menang, Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas setiap kehidupan manusia. Yang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya kami boleh berseru, berharap dan percaya. Dalam melalui kehidupan kami semakin banyak bilangan orang percaya. Dalam melalui kehidupan kami Tuhan, amanat agung boleh digenapi. Semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang memilih untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Sehingga ketika amanat agung itu boleh digenapi Bapa, Kau boleh kembali hadir kedua kali di dunia ini untuk menjemput kami semua di awan-awan, menjadi bilangan orang-orang yang percaya yang akan ada bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus memuliakan nama-Mu hari lepas hari, dimanapun kami berada, baik itu di kantor kami, di sekolah kami, di gereja, di lingkungan perumahan kami, di masyarakat luas sana Tuhan. Ketemu siapapun, orang bisa melihat, orang bisa merasakan benar dia orang yang hidup di dalam Roh, dia benar orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan, sehingga hidupnya penuh berkat, sehingga hidupnya penuh kuasa. Biarlah kuasa Tuhan, terang Kristus senantiasa terpancar melalui kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Terus tuntun kami Tuhan, terus hidup di dalam hati dan pikiran kami. Berikan Roh Kudus-Mu untuk terus menjaga setiap langkah kami, menjaga setiap kehidupan kami Bapa, agar kami boleh terus hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati-Mu. Jadikan pujian ini sebagai pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya. Hanya hidup bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Ku hidup bagimu, hatiku tetap hidup kami Tuhan berjalan dalam ketaatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari-hari yang sukar sulit ini Bapa, dalam berbagai macam tekanan hidup kami Tuhan, tapi kami percaya bahwa kami masih punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kami, yang sanggup membawa kami Tuhan untuk keluar dari segala kesulitan kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Berkati hamba-Mu Tuhan, apapun yang dia kerjakan Tuhan selanjutnya, Tuhan Engkau ambil alih dan pimpin dalam pelayanannya Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan, dalam kesehariannya kami serahkan dalam tangan. Masa depannya kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu masa depan yang penuh dengan harapan yang Kau janjikan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua yang hadir di tempat ini juga Engkau memberkati kami Tuhan. Firman yang telah kami dengar itu biarlah boleh menjadi rema bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu boleh kita bangkit berdiri lagi. Kita akan berdoa untuk setiap persembahan kita. Kita angkat di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap persembahan yang telah kami siapkan ini. Engkau memberkati setiap persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kembali, bahkan Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan
curahkan berkat melimpah-limpah atas kami, extra exceeding abundantly di dalam nama Yesus Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada saat ini. Biarlah semua boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau telah menyatakan kuasa dan kemuliaan hamba-Mu telah selesai berbicara, dan kami semua boleh menaikkan pujian dan penyembahan di tempat ini Tuhan. Dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami yang kami jalankan hari-hari ini, Bapa berkati, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau ambil alih kami dalam masa-masa pergumulan ini, dalam waktu 10 hari ke depan sampai minggu depan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami, urapi kami semua, perlengkapi kami dengan kuasa, wibawa dan otoritas-Mu dalam ibadah pencurahan Roh Kudus pada minggu depan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini, para pemimpin kami di bangsa ini, baik itu Bapak Prabowo, Bapak Gibran, Tuhan yang Kau telah pilih mereka Tuhan, dan Kau telah menetapkan mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bahkan para pemimpin yang ada di bawahnya kami taruh dalam tangan. Engkau memberkati mereka, biarlah mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau. Dan terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai kami di jalan. Roh maut, kecelakaan apapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena hal apapun juga. Mari Tuhan Engkau lawat mereka dimanapun berada Tuhan. Engkau berikan damai sejahtera, sukacita, Engkau pelihara mereka, jaga lindungi mereka seperti biji mata-Mu Tuhan. Dan juga kalau ada yang sakit Engkau pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru dan semangat baru. Engkau bakar hati mereka, membuat roh mereka terus menyala-nyala di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, nama yang hebat, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan.
Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.